Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zikri Hadi dengan NIM 22338063 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi material dan aplikasinya dalam bidang industri. Dapat kita lihat dari bagan ini ya. Material teknik ini terbagi menjadi tiga, yaitu logam, non-logam, dan komposit. Komposit ini gabungan antara logam dan non-logam. Kemudian logam ada besi dan logam non-besi yang tidak mengandung besi. Kemudian untuk non-logam ada keramik dan polimer. Lalu ada komposit. Sehingga penjelasan terkait klasifikasi ini dibagi menjadi 4 material secara garis besar, yaitu logam, keramik, komposit, dan polimer. Yang pertama ada klasifikasi logam, yaitu besi atau ferrous. Besi ferrous adalah kelompok material yang mengandung besi sebagai komponen utama. Ini meliputi beberapa jenis besi yang berbeda berdasarkan komposisi dan sifat-sifatnya. Klasifikasi besi ferrous ini umumnya mencakup 3 jenis utama. Yang pertama ada besi tempa atau cast iron. Cast iron ini adalah besi dengan kandungan karbon yang tinggi, biasanya antara 2% hingga 4%. Klasifikasi lebih lanjut termasuk besi kelabu yang memiliki struktur grafit yang dominan dan digunakan dalam mesin-mesin pipa saluran air dan produk cor lainnya. Kemudian besi putih atau nama lainnya juga disebut white cast iron memiliki struktur matriks yang keras dan sangat tahan aus. Digunakan dalam baling-baling dan komponen lain yang memerlukan ketahanan aus. Selanjutnya ada besi tuang nodular yang memiliki grafit dalam bentuk nodular, memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan aus, digunakan dalam komponen otomotif. Klasifikasi selanjutnya dari besi ferrous ini yaitu besi tempa atau besi wrought. Besi ini adalah besi dengan kandungan karbon yang lebih rendah, biasanya kurang dari 0,1%. Klasifikasinya mencakup besi tuang putih yang dapat ditempa dan memiliki sifat-sifat mirip dengan baja. Kemudian besi tempa karbon rendah. Besi ini ditempa untuk menghasilkan produk seperti pagar dan dekorasi. Dan yang terakhir ada baja atau steel. Baja adalah campuran besi dengan sejumlah kecil karbon, biasanya kurang dari 2%. Baja sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi karena kombinasi kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan diubah. Klasifikasi ini adalah dasar dan ada banyak variasi dan jenis besi ferrous lainnya berdasarkan komposisi dan pengolahan tambahan. Besi ferrous adalah bahan yang sangat penting dalam konstruksi, industri, otomotif,
dan banyak aplikasi lainnya karena sifat-sifatnya yang beragam. Untuk klasifikasi logam yang selanjutnya yaitu logam non-ferrous atau logam non-besi. Yang pertama ada baja non-ferrous, seperti unsur-unsur logam aluminium, tembaga, seng, timah, nikel. Aluminium ini ringan sifatnya, tahan korosi, dan banyak digunakan dalam industri otomotif. Tembaga dikenal dengan konduktivitas listrik yang tinggi, digunakan dalam kabel listrik dan peralatan elektronik. Logam seng sifatnya tahan korosi dan digunakan dalam atap, pipa saluran air, dan baterai. Timah juga untuk solder dan lapisan logam lainnya, nikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu paduan non-ferrous. Ada paduan berilium yang digunakan dalam industri nuklir dan aerospace, tetapi ini berbahaya jika terpapar debunya. Kemudian paduan magnesium, seperti magnesium aluminium dan magnesium seng digunakan dalam industri otomotif. Paduan timah ini dipadukan dengan timbal dan dapat digunakan dalam baterai asam timbal. Selanjutnya paduan seng, contohnya yaitu paduan zamak yang digunakan dalam cetakan mati. Paduan zamak adalah jenis paduan logam yang terdiri dari 3 komponen utama, seng, aluminium, dan tembaga. Selanjutnya paduan tembaga, contohnya adalah paduan kuningan, tembaga, dan seng. Paduan kuningan ini terdiri dari tembaga dan seng, dan paduan nikel tembaga. Dan yang terakhir adalah paduan aluminium. Campuran aluminium dengan unsur lain seperti tembaga, seng, dan magnesium untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Berikutnya logam non-ferrous, yaitu logam tanah jarang. Logam tanah jarang ini adalah logam langka dengan sifat khusus yang digunakan dalam teknologi tinggi, seperti neodymium dalam pembuatan magnet permanen. Dan logam non-ferrous yang terakhir yaitu logam mulia, precious metal. Ini termasuk emas, perak, dan platinum yang digunakan dalam perhiasan, investasi, dan elektronik tingkat tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi bahan non-ferrous ini sangat penting karena masing-masing memiliki sifat-sifat yang unik dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, konstruksi, otomotif, dan elektronik. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi keramik. Keramik adalah kelompok material anorganik yang memiliki berbagai sifat yang bergantung pada komposisi kimianya. Klasifikasi keramik secara umum dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria utama. Yang pertama, kita akan membahas berdasarkan komposisinya. Ada 2 klasifikasi, yaitu keramik oksida dan keramik non-oksida.
Keramik oksida ini terbuat dari senyawa oksida logam seperti alumina, silika, dan zirkonia. Alumina digunakan dalam bantalan, pelat pakaian, dan isolator listrik. Silika digunakan dalam porselen, kaca, dan insulator. Dan zirkonia digunakan dalam bantalan tahan aus, gigi palsu, dan suku cadang mesin. Selanjutnya, keramik non-oksida. Keramik ini terdiri dari senyawa non-oksida logam dan non-logam seperti karbida silikon dan nitrida boron. Karbida silikon ini dapat digunakan dalam aplikasi tahan aus seperti alat pemotongan dan pelat lapisan. Selanjutnya yaitu nitrida boron. Digunakan dalam peralatan pemotongan dan sebagai bahan isolator panas. Selanjutnya, klasifikasi keramik berdasarkan struktur kristal. Ada keramik kristalin dan keramik amorf. Keramik kristalin ini memiliki struktur kristal teratur seperti porselen dan berlian. Porselen dapat digunakan dalam perkakas makan, ubin keramik, dan isolator listrik. Sedangkan berlian digunakan untuk alat pemotongan, perkakas, dan perhiasan. Kemudian keramik amorf. Keramik amorf ini tidak memiliki struktur kristal teratur dan seringkali transparan seperti kaca. Kaca ini digunakan dalam pembuatan komponen optik, botol, dan jendela. Berikutnya, klasifikasi keramik berdasarkan sifat mekaniknya. Ada keramik tradisional dan keramik teknik. Keramik tradisional ini cenderung memiliki kekerasan yang tinggi, tahan terhadap suhu tinggi, dan kekerasan seperti porselen dan ubin keramik. Kemudian keramik teknik didesain untuk aplikasi teknik yang lebih spesifik seperti keramik pemotongan, keramik lapisan untuk perlindungan korosi, dan komponen mesin yang tahan aus. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi polimer. Polimer dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisiknya, terutama berdasarkan respon mereka terhadap panas dan tekanan. Berikut adalah klasifikasi polimer berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama ada polimer termoplastik, yaitu senyawa-senyawanya polipropilena, PVC, polistiren, dan PET. Yang aplikasinya terdapat pada kemasan, botol, pipa, dan banyak produk konsumen. Berikut klasifikasinya. Polimer termoset. Senyawa-senyawanya antara lain epoksi, fenolik, dan urea formaldehida yang umumnya digunakan pada komponen otomotif, peralatan listrik, dan produk rekayasa lainnya. Dan klasifikasi polimer selanjutnya yaitu elastomer. Elastomer ini sesuai namanya ya, memiliki sifat yang elastis. Senyawa-senyawanya seperti karet alam, karet sintetis, dan neopren. Elastomer ini aplikasinya terdapat pada ban mobil, selang karet, dan peralatan olahraga.
Dan selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai klasifikasi komposit. Komposit ini bukan termasuk ke dalam logam maupun non-logam, melainkan gabungan antara logam dan non-logam tersebut. Atau lebih tepatnya, komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda yang digabungkan untuk menciptakan sifat-sifat yang lebih unggul daripada komponen individunya. Berikut adalah beberapa jenis komposit beserta klasifikasinya. Jenis komposit, klasifikasi komposit. Jenis klasifikasi komposit yang pertama itu komposit serat kaca. Komposit ini digunakan dalam pembuatan perahu, tangki penyimpanan kimia, bak mandi, dan bagian-bagian otomotif seperti panel bodi. Jenis komposit selanjutnya itu komposit serat karbon yang digunakan dalam industri otomotif, penerbangan, dan pembuatan alat olahraga. Selanjutnya komposit berbasis serat aramid seperti Kevlar dikenakan pada pakaian pelindung, perlengkapan militer, helm, dan peralatan perlindungan diri. Itu jenis komposit selanjutnya itu komposit keramik yang digunakan dalam industri dirgantara untuk aplikasi termal yang membutuhkan ketahanan panas yang tinggi, seperti lapisan pelindungan panas pada mesin pesawat. Selanjutnya ada komposit polimer. Aplikasi dari komposit polimer ini sangat luas, termasuk mobil, sepeda mobil. Bagian-bagiannya part yang digunakan pada mobil, sepeda, peralatan olahraga, alat perlindungan, bahkan struktur bangunan ringan. Jenis komposit selanjutnya yaitu komposit logam. Komposit logam ini memiliki nama lain yaitu metal matrix composites yang digunakan dalam pembuatan suku cadang kendaraan seperti rem cakram serta industri otomotif dan penerbangan. Jenis selanjutnya itu komposit beton bertulang yang digunakan pada konstruksi bangunan dan jembatan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Selanjutnya komposit laminat yang digunakan dalam proses perahu, papan selancar, papan catur, dan banyak produk konsumen lainnya. Kemudian jenis selanjutnya itu komposit biomedis. Komposit biomedis ini terdapat pada material pembuatan implan tulang dan gizi, alat kesehatan, dan peralatan medis yang steril. Berikutnya ada komposit nanokomposit yang aplikasinya
dalam industri elektronik, sensor, dan aplikasi berbasis nano, karena sifat-sifat khusus dari partikel nanomaterial. Dan yang terakhir, jenis-jenis komposit yang terakhir yaitu komposit serat alam seperti kayu dan bambu, yang digunakan dalam konstruksi furnitur dan furnitur. Jadi klasifikasi komposit ini, kesimpulan klasifikasi komposit ini ada dua, yaitu komposit buatan ya seperti yang di atas tadi, dan komposit dari serat alam. Contohnya ini seperti kayu dan bambu. Demikianlah presentasi dari saya mengenai klasifikasi material dan aplikasinya dalam industri. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.